guys, welcome back to our YouTube channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dan tentunya podcast kali ini juga berbeda dari podcast yang sebelumnya karena ini merupakan episode yang pertama, yaitu Bisa, bincang inspiratif bersama alumni Poltekkes Kemenkes Denpasar. Bisa dengar, bisa sukses bersama. Kali ini aku sebagai host Cinta Kalista dan pastinya ditemani oleh narasumber kita yang cantik dan juga pastinya punya karir yang sudah gemilang untuk saat ini. Mungkin boleh Kak Devi untuk perkenalan? Oke, terima kasih Cinta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi. Biasa kalau di kampus dulu dipanggilnya Gio. Gio, betul. Okay. Jadi punya nickname tuh namanya Gio. Jadi kalau ibu-ibu tadi ketemu ibu-ibu cleaning service di bawah, dia pasti manggilnya Gio. Bahkan gitu. dosen pun tadi manggilnya Gio. Iya, manggilnya Gio gitu. Cuman kalau in a professional way, saya dikenal sebagai Ayu Devi gitu ya. Saya alumni jurusan Kesehatan Lingkungan tahun 2018 Cinta. Jadi sudah berapa tahun lalu ya? 8 tahun lalu. Betul. 8 tahun lalu saya di sini dan sekarang tadi saya baru naik direktorat gitu ya. Wah, sangat bagus sekali, cantik sekali. Betul. Kalau ditinggal tuh kayak mantan gitu ya. Kalau ditinggal makin glowing. makin glowing gitu. Ya. Pasti banyak banget perubahan dari gedungnya, mungkin dari gedung CKL-nya juga sendiri, bahkan banyak juga pasti dosen-dosen yang baru yang kalau dosen senior lagi pasti udah kenal kakak sendiri, tapi kalau dosen yang baru mungkin belum gitu karena lulusnya udah 8 tahun yang lalu. Sebelumnya Kak Gio dulu boleh panggil Kak Gio? Boleh Gio aja, nggak apa-apa. Gio aja. Dulu itu di Kesling prodi D4 atau D3? D4, jadi D4. sarjana terapan ya. Kalau dulu, aku nggak tahu sekarang masih apa enggak, tapi kalau dulu tuh gelar kelulusannya STRKes. Sekarang sama. masih ya? Masih iya. sama. Jadi dulu 2018 di STRKes D4, sarjana terapan berarti sanitasi. masuknya 2014 ya? Korek, masuknya 2014. Ini kalau saya kayak 2014 masih SD. Aduh, sejauh itu tapi katanya masih seumuran. kita masih relate ya, masih muda kok, masih muda. Masih seumuran, sepantaran. Oke, jadi kalau kakaknya udah alumni, kalau saya mungkin akan baru alumni gitu kan, karena baru lulus di tahun ini, tapi masih ada ngelanjutin profesi. Kalau di bidan sama perawat kan ada profesinya itu ya kan, jadi masih lanjut profesi lagi setahun ya. Tahun depan bakal jadi alumni juga. Sama alumni jadinya ya. Satu alma mater juga. Oke Kak, mungkin aku sendiri mau nanya dulu, apa sih motivasinya kakak atau memantapkan pilihannya kakak untuk milih jurusan di kesehatan lingkungan ini? Apalagi waktu zaman SMA kan pasti kita kayak, aduh aku bingung masuk jurusan apa ya gitu. Paling banyak mungkin kayak teman-teman untuk jurusan-jurusan lain gitu kan. Kadang banyak yang ikut teman juga karena teman-temannya banyak di sana. Terus ada juga yang karena pilihan orang tua gitu kan. Jadinya ketika menjalani itu banyak yang nggak enjoy. Nah, kenapa sih Kak Gio sendiri memilih jurusan kesehatan lingkungan saat lulus SMA? Apakah itu karena teman-teman atau karena orang tua atau memang diri sendiri? Boleh jujur ya? Boleh jujur ya, nggak apa ya jawabnya ya. Oke, jadi tuh basically kenapa aku memilih jurusan kesehatan lingkungan gitu ya, Cinta. Jujurly gitu ya, kalau anak-anak Gen Z sekarang bilang tuh jujurly, karena memang dulu pilihan orang tua. Maksudnya pilihan orang tua dalam artian aku mendapat saat lulus SMA aku mendapat beberapa beasiswa kebetulan, dan itu di luar Bali gitu ya. Aku dapat sempat beasiswa di UI sosial politik, aku sempat juga dapat beasiswa di Universitas Udayana untuk hukum. Cuman orang tua bilang kayak kayaknya ini tidak cocok deh buat kamu kayaknya cocoknya kesehatan aja. Awalnya begitu, gitu ya. Jadi setelah kesehatan, aku jujur adalah tipe anak yang agak pemberontak, maaf Bapak ya. jadi tuh kayak aku disuruhnya ke perawat dan bidan awalnya. Ya, aku disuruh oke, kamu jadi perawat aja atau jadi bidan aja. Cuman on that time turning point-nya adalah aku sadar aku anak yang bukan punya privilege. Gini, aku berangkat dari keluarga yang tidak punya privilege, yang ibaratnya tidak punya kayak saudara kerja di rumah sakit dan lain-lain gitu kan. Jadi I was thinking
sepertinya akan susah. Susah nih kalau gue lulus nanti dapat kerjaan gimana gitu. Berpikirnya begitu. Dan yang kedua adalah mempertimbangkan ini bukan mendiskreditkan profesi atau kuliah bidan atau perawat ya teman-teman ya. Cuman aku di saat itu berpikir bahwa sepertinya kampus kebidanan udah banyak deh di Bali. Kampus keperawatan juga udah sebanyak itu deh di Bali gitu. Bukan cuman di Denpasar gitu ya, tapi di Singaraja dan lain-lain itu banyak sekali gitu. Dan aku berpikir aku mau nyari jurusan yang rare, yang tidak banyak orang tahu dan mungkin tidak banyak orang yang berkuliah di situ sehingga peluang kerjanya banyak. Berangkat dari situ, berangkat dari keluarga yang tidak punya privilege sebenarnya gitu. Makanya kayak oh ya udah aku akan mencari jurusan yang rare aja gitu. Ngapain aku harus jadi bidan gitu. I was thinking seperti itu gitu sih. Jadi itu yang pertama ngebuat aku kayak oke, aku memutuskan di kesehatan lingkungan aja gitu sih. Oke, dari mindsetnya kakak tadi itu kan sebenarnya kakak mencari jurusan yang gak banyak orang tahu. Tapi saat ini itu generasi makin Gen Z saat ini ya malah justru mencari jurusan yang banyak orang di sana gitu kan. Jadi jurusan yang udah banyak makin banyak kan gitu. Ya. Jurusan yang belum mereka tahu ataupun sebenarnya itu jurusan punya prospek kerja yang luas ke depannya itu mereka anggap kayak apa sih ini, emang nanti aku jadi apa ya ke depannya gitu kan. Dan juga orang tua mungkin yang mengarahkan anaknya jangan ambil jurusan itu, kamu mau jadi apa nanti gitu kan. Cari aja jurusan yang memang udah banyak nih lulusannya gitu kan, orang banyak yang mahasiswa di sana gitu kan. Tapi Kak Gio sendiri itu punya perspektif yang berbeda, malah mencari jurusan yang memang belum banyak orang yang tahu gitu. Dan ini bisa jadi poin ya buat generasi selanjutnya. Betul banget ya teman-teman. Kalau kalian untuk cari kuliah itu jangan cari jurusan yang selalu rame peminatnya, untuk kalian gengsi aja sebenarnya. Ya betul kan? Betul. Karena ibaratnya gini Cinta, kalau misalnya ya kembali lagi ya ke keluarga yang tidak punya privilege dulu gitu ya. Bagi mungkin teman-teman yang punya privilege dan kayak ya udah gue punya keluarga nih di sini, gue akan bisa kerja di sini juga gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kayak yang Cinta bilang tadi, mungkin jurusannya tuh peminatnya udah banyak gitu kan. Berarti kan persaingannya juga akan makin ketat gitu ya. Maksudnya akan makin banyak juga potongan-potongan kue yang akan diambil gitu kan. Tapi untuk ibaratnya ini kesehatan lingkungan, kuenya masih banyak banget nih, gitu ya, peluangnya juga banyak banget. Dan kayak adik-adik tuh sebenarnya bisa jadi part yang untuk mengambil potongan-potongan kue ini gitu loh, instead of berebut dengan yang lain di jurusan yang lain, kayak gitu sih. Betul sekali. Gitu. Nah kalau misalnya bahas kuliah dulu nih Kak, kita kan pasti tahu Poltekkes seperti apa gitu kan. Kakak sendiri juga pasti masih menyimpan memori kenangan waktu banyak banget. banyak banget dari teman-temannya, dari dosennya ataupun dari perkuliahannya, PKL segala macam itu pasti punya kenangan yang ada pahit ada manisnya juga pasti. Nah mungkin boleh kakak buat ceritain pengalaman ataupun memori apa sih yang kakak dapat di Poltekkes sehingga membentuk diri kakak untuk saat ini. Oke, sebenarnya jadi waktu yang berkesan banget ya sebenarnya memorinya. Aku punya temen namanya Andre dulu, pertama kali ya. Ini yang secara personal berkesan banget ya. Aku dulu adalah korti, masih ada korti nggak sih? Masih ya. Oke. Korban timpal. Betul, bukan koordinator tim ya, korban timpal ya. Tapi ada yang mau. Iya, nah abis itu secara sadar ditunjuk kita kamu jadi korti gitu. Jadi punya teman namanya Andre. Nah itu pertama kali masuk kita kumpulkan kayak pembagian baju dan lain-lain. Wah itu anak Kodya Andre gitu kan, anak Kodya. Terus kayak yang aku berangkat dari Singaraja, aku dulu alumni SMA 4 Singaraja, jadi kayak aku anak kabupaten lah gitu. Dan di situ tuh wah rese banget, sampai yang kita berantem, kayak berantem banget. Nah itu memori personal yang aku ingat sampai sekarang. Terus yang kedua, yang memori profesional gitu ya di perkampusan yang paling berkesan adalah saat aku diajak pengabdian masyarakat oleh aku jadi sedih, oleh almarhum Ibu Made Marwati, our dosen kesehatan lingkungan juga. Ibu semoga tenang di sana, yang sudah berpulang beberapa waktu lalu. Lalu ada Pak Made Patre juga yang ngajak pengamas, dan Ibu Posma. Itu di SD 1 Dawan Klungkung. Itu saat kita membuat instalasi untuk hand washing. Jadi untuk wastafel cuci tangan. Itu bener-bener dari zero, yang dari kita ngegali tanah, dari kita nyambungin pipa, nyambungin air, nyelotip dan lain-lain, itu sampai jadi hand
washing dan anak-anak tuh seneng cuci tangan di situ gitu. Jadi kayak sebelumnya belum ada dibuat iya, sebelumnya belum ada. Jadi kita ada melakukan pengabdian masyarakat termasuk educationnya juga kayak 5 langkah cuci tangan gitu ya, CTPS, cuci tangan pakai sabun ke adik-adik di sana. Kayaknya udah besar sih sekarang ya, mungkin udah SMA kali mereka gitu. Jadi itu yang momen profesional yang paling berkesan juga, yang membuat kayak banyak kesempatan saat di dunia perkuliahan itu yang membuat nantinya gitu ya, saat kita terjun ke dunia pekerjaan itu sangat-sangat berguna gitu. Jadi saat itu mungkin bukan hanya pengabdian masyarakatnya aja gitu ya, tapi ketemu relasinya, ketemu guru-guru di sana, ketemu warga di sana kayak gitu. Jadi misalnya jalan ke situ lagi nih, lewat ketemu lagi gitu kan, jalan ke Dawan ketemu lagi dan kayak itu relasi gitu. Itu yang harus kita bangun. Karena sih kan gitu. kita di sini tuh pendidikannya vokasi ya, kayak pasti lebih menonjolkan untuk praktiknya sebenarnya. Nah, bener sih, untuk kita di sini kan kuliahnya 60% praktek, 40% pasti teori seperti itu ya Kak. Dimana dosen-dosen tuh pasti suka ngajak kita tuh terjun langsung ke lapangan gitu kan, meskipun pasti sampai di lapangan tuh kayak pada rasa takut, aduh bisa nggak ya gitu kan, ini bener gak sih caranya gitu kan, apalagi mungkin kalau di rumah sakit ada senior-senior gitu kan, mungkin agak rasa takut, tapi sebenarnya itu melatih mental kita sebenarnya. Untuk kita nantinya terjun ke dunia kerja itu karena di dunia kerja bakal lebih keras ya Kak ya, betul sekali. Mental kita bakal lebih diuji di dunia kerja sejujurnya ketimbang saat kita masih kuliah di sini. Dunia yang nyata itu mungkin sebenarnya adalah di saat di dunia kerja gitu. Kita ya, dan tergantung pekerja, maksudnya nantinya pekerjaan yang kita pilih gitu ya, atau apa rezekinya kita nih, balik lagi nih ke atas gitu kan, apa rezekinya kita. Di situ baru kita bener-bener tahu how to do life practical gitu. Kalau sekarang kan ibaratnya masih masa transisi ya, dari remaja terus habis itu ke perkuliahan yang mungkin masih mencari jati diri lah istilahnya gitu. Nanti kalau udah kuliah nih, ya udah lulus gitu ya, udah kerja, barulah akan ketemu yang kehidupan nyata, yang benar-benar nyata gitu. Bukan saat kuliah itu kehidupan nyata, tapi kuliah tuh masih main-main aja, masih kayak mencari jati diri, ya gue mau jadi ini nih, gue mau jadi ini kayak gitu. Betul. Setelah kuliah itu udah baru di sana mulai. Tapi kalau kakak sendiri dari Citaya tadi kan saat PKL tuh baru buat hand washing gitu kan. Kalau sekarang mungkin itu kan udah banyak. Nah, kalau orang-orang berpikir mungkin kesehatan lingkungan saat ini tuh kan pasti gimana ya nanti gitu kan, sedangkan saat itu mungkin saat masih sangat berguna. Padahal sebenarnya sekarang itu kita khususnya di Bali itu lagi mengalami masalah krusial di lingkungan juga ya. Mohon maaf warga Kodia, sampah aman gitu. Nah itu dia kan gitu. Tapi orang-orang masih nggak terlalu membuka wawasan ataupun mungkin kurang searching gitu ya untuk prospek kedepannya jurusan kesehatan lingkungan ini bisa kemana seperti itu kan ya Kak. Mungkin boleh kakak cerita sendiri lulusan dari JKL ini bisa berkecimpung sukses di karirnya kakak saat ini gitu. Karena kan pasti orang-orang tuh pada takut ya Kak ya. Saya banyak juga yang bilang emang nanti mau kerja jadi tukang sampah gitu kan, jadi tukang takut sapu, nih gue gitu salah, kan. anak gue salah jurusan gitu ya, kamu mau nyemprot nyamuk, kamu mau fogging gitu kan, ibaratnya gitu. Padahal dari ini kita dengerin langsung dari Kak Devinya sendiri untuk gimana sih perjalanan karirnya bisa sampai saat ini. Thank you Cinta. Basically gitu ya, kenapa dari awal gitu ya, awal memilih jurusan JKL, abis itu kenapa bisa sampai di titik karir saat ini, which is aku saat ini adalah hygiene manager di The Meru Sanur and Bali Beach Hotel Heritage Collection. Jadi salah satu hotel bintang 5 di Sanur yang under Danantara juga, kalau Cinta tahu Danantara, dan under Injourney Hospitality juga gitu. Sampai bisa di karir saat ini itu sebenarnya dari zero juga gitu ya, maksudnya aku percaya tidak ada sesuatu yang instan. Kembali lagi to the beginning, aku tidak punya privilege, jadi semuanya adalah dari minus bahkan gitu ya. Setelah aku lulus kuliah gitu ya, bahkan sebelum lulus kuliah itu 2017 itu biasanya kalau weekend aku udah nyales. Nah, teman-teman, saat 2017 itu weekend aku nyales, tapi nyalesnya bukan nyales yang kayak nyales rokok ya, enggak. Aku nyales pest control.
Yes. Jadi aku ngambil side job seperti itu. Jadi weekend kan biasanya tuh Jumat ya masuknya, terus Sabtu Minggu libur gitu kan. Jadi Sabtu Minggu bisa nyales pest control. Jadi nyales pest control, naruh brosur, cuman jalan aja gitu kemana, ke Uma Alas, ke Canggu, ke Prerenan, ke Ubud gitu, naruh brosur untuk si pest control. Kalau ada yang nyangkut syukur, kalau enggak ya udah gitu. Dan mungkin ada beberapa base client juga yang harus aku hubungin gitu kan. Itu pertama banget karirku adalah menjadi sales pest control di 2017. Nah setelah itu di 2018 aku itu bekerja di rumah sakit. Sempat kerja di rumah sakit di IPSRS-nya Bali Med Singaraja dulu. Bali Med Singaraja, cuman karena saat itu masih pre-opening gitu ya, maksudnya belum settle dan lain-lain, dan aku rasa kayaknya I have to move my career. Jadi di situ aku hanya sekitar 6 bulan mungkin. Jadi masih ngurusin RKL, RPL, UKL, UPL yang kayak gitu. Itu 6 bulan aku di rumah sakit, aku rasa kayak sepertinya tidak cocok di jalur ini gitu ya. Pertama pest control, kedua rumah sakit, ketiga balik lagi ke pest control. Balik lagi ternyata. Balik lagi ke pest control. Di saat itu posisiku bukan jadi pemegang foggingnya ya, teman-temannya bukan yang megang sprayernya juga gitu, tapi di posisiku saat itu adalah menjadi sales renewal. Jadi untuk merenew kontrak-kontrak, untuk memfollow up gitu. Jadi apa yang aku dapat di karirku yang ketiga itu adalah lebih ke relasi juga. Jadi tahu banyak orang-orang hotel, tahu banyak bagaimana teknisi pest control bekerja, jadwalnya mereka. Bahkan pun kadang cheating-cheatingnya mereka pun tahu nih gitu kan, di perusahaan itu tahu gitu kan. Nah itu karir ketigaku. Yang keempat adalah lumayan lama aku di salah satu startup. Agak jomplang sebenarnya. Jadi agak jomplang sebenarnya. Jadi waktu itu aku diterima interview sebagai HRGA, Human Resources and General Affairs, untuk salah satu startup pertanian. Waktu itu awalnya di Bali, mereka buka cabang. Aku apply untuk QC awalnya karena still relate dengan makanan minuman dan handling, karena sayur buah kan gitu, jadi kayak still relate untuk QC. Tapi during the interview malah ditanya kayak yang kamu mau nggak jadi HR GA aja, cobalah Dev gitu. Jadi waktu itu orang Jakarta namanya Om Dani, lu coba aja Dev, lu bisa kok, nanti lu nggak ini lu tanya gue gitu. Dan akhirnya bisa menjalani itu sampai aku move ke Jakarta dan move ke Bekasi itu sekitar 3 tahun. Itu lumayan lama di situ. Ya. Jadi seninya di HR itu, Indian aku tahu selama 4 kali ini perjalanan karirku, seninya adalah memahami orang, memahami manusia gitu. Jadi aku mulai interest di situ tuh, aku suka memahami manusia gitu. Terus yang selanjutnya adalah perjalanan karirku di Grand Hyatt Bali awalnya gitu. Jadi memulai hygiene and food safety ini adalah di Grand Hyatt Bali, thanks to Ibu Dea. Aku boleh mention ya. Boleh. Thanks to Ibu Dea yang beliau yang mengajarkan aku benar-benar dari zero. Tapi for sure dengan pengalaman yang udah aku punya sebelumnya gitu di pest control, karena itu berguna banget untuk yang sekarang juga. Dan terakhir aku di Demeru sebagai hygiene manager, dulunya sebagai assistant manager, sekarang sebagai manager. Nah semua perjalanan karirku itu tidak terlepas dari mata kuliah nih. Itu sebenarnya kalau mau dicari rootnya ya, mata kuliah yang selama ini aku dapat di Kesling apa aja gitu ya. Jadi di Kesling itu kan banyak mata kuliahnya, dan basically seingatku dulu nih, if I'm not mistaken gitu ya, ada penyihatan air, penyihatan makanan minuman, pengolahan sampah, pengolahan limbah, penyihatan udara, terus pengendalian vektor juga. Nah di saat aku menjadi di posisiku saat ini menjadi hygiene and food safety gitu ya, hygienis lah bahasanya, kalau di hotel tuh menjadi seorang hygienis, ini tuh tidak lepas dari mata kuliah yang aku dapatkan di Kesling gitu. Jadi mungkin bagi bapak ibu atau adik-adik yang kayak, aku ragu nih anakku kayaknya nanti jadi apa ya kalau kuliah di Kesling. Apa sih itu JKL gitu ya, atau enggak kayak apa sih environmental health, atau anak adik-adik sekarang mungkin kayak berpikir nanti jadi apa ya gitu. Nah memang mungkin kebingungan itu pasti akan ada, diakui pasti akan ada, apalagi masa proses transisi dari SMA ke kuliah. Gue mau jadi apa, mau gimana karirnya itu pasti bingung. Apalagi orang yang tidak punya privilege, gitu ya. Cuman
saya sendiri sudah buktikan gitu ya, maksudnya dengan apa yang sudah saya capai saat ini. Mungkin kata sukses tuh beda-beda ya artiannya gitu. Cuman kalau bagi saya saya cukup nih gitu ibaratnya dengan saat ini apa yang sudah saya dapatkan, dan itu semua memang bekal dari kuliah. Potensinya tuh sebenarnya banyak banget, bukan hanya menjadi mohon maaf, bukan mendiskreditkan profesi lagi gitu ya, kayak menjadi PNS doang nih, gue mau kerja di rumah sakit doang, saya kabur dari rumah sakit gitu kan, saya aja kabur punten gitu, kayak pest control doang nih enggak juga gitu. Banyak lagi yang bisa sebenarnya profesi-profesi yang bisa dijalani setelah teman-teman atau adik-adik lulus nih dari kesehatan lingkungan. Bahkan sekarang dengan yang Cinta mention tadi di in the beginning adalah kita punya banyak masalah lingkungan nih gitu kan. Betul. Jadi kalau boleh aku mention, banyak kok di sana yang kayak NGO yang mungkin memerlukan tenaga sanitasi yang malah akhirnya nyasar ke bukan yang tenaga sanitasi. Sorry itu saya misalnya sanitasi dipegang anak manajemen, dipegang mungkin anak ekonomi gitu kan. Yang sebenarnya itu adalah kuenya kita. Tapi kenapa kita kasih ke betul, yang harus kita mampu bersaing di situ, dengan mungkin setelah lulus kita menambah skill-skill lagi. Iya, karena kan benar banget kalau kita nggak cuma hanya perlu pintar dalam mata kuliah gitu istilahnya, tapi kita juga harus mengembangkan potensi dirinya kita yang dari dalam, yang dibilang soft skill gitu ya. Gimana kita berbicara dengan orang, kemudian bagaimana leadership kita, tanggung jawab kita gitu. Itu yang mungkin anak-anak zaman sekarang itu belum banyak sadari gitu ya. Mereka tuh hanya berfokus pada aku harus pintar di suatu mata kuliah nih gitu, ataupun aku harus menjadi juara nih gitu. Padahal sebenarnya ketika kita ke depannya beranjak dewasa untuk di dunia pekerjaan itu kita harus punya soft skill untuk yang mendukung juga seperti itu. Nah, terakhir nih Kak, mungkin ada tips dan juga quotes buat adik-adik yang mungkin masih berkuliah di jurusan CKL ataupun yang baru mau masuk kuliah, ini bingung mau cari jurusan di mana, mungkin boleh Kakak kasih tips dan juga quotes-nya deh. Mungkin tipsnya ya buat adik-adik yang baru mau lulus SMA gitu ya. Tidak apa, mungkin kalian masih bingung, masih kayak mau menentukan aku kemana gitu ya. Tapi percayalah, saya sebagai buktinya gitu ya di sini, dan mungkin teman-teman lain juga banyak lulusan yang angkatan saya dan angkatan yang lain juga banyak yang karirnya bagus gitu kan. Mungkin saya yang beruntung mendapat kesempatan diskus sama Cinta hari ini gitu. Banyak sekali potensi untuk profesi setelah kita lulus dari jurusan kesehatan lingkungan. Banyak sekali, bukan hanya ya yang kayak saya bilang tadi, bukan hanya di rumah sakit saja atau PNS saja, tapi banyak yang bisa kita explore. Bahkan kalau kalian mau kuliah ke luar negeri pun, atau kayak mau berkarir di luar negeri pun, banyak, a lot of vacancy gitu ya yang ada gitu untuk bisa kita kerjakan gitu dengan jurusannya kita. Terus semangat gitu ya untuk adik-adik yang mungkin sedang berkuliah, tetap lihat peluangnya gitu ya, tetap asah soft skillnya, leadershipnya, relationnya, English juga is a must gitu ya. Mungkin grammar saya nggak terlalu bagus, tapi kayak yang vocabnya juga nggak bagus, tapi it's a must, apalagi kita di pariwisata di Bali. Betul, gitu. Apa-apa tuh pasti pakai bahasa Inggris ya Kak. Betul, saat ini. Betul, apalagi kita berinteraksi kalau misalnya teman-teman kerja di hotel nanti ya Astungkara gitu ya, ada kesempatannya adik-adik atau teman-teman bekerja di hotel sama seperti saya, it will be a lot of expat, bule gitu ya, yang kita akan ajak discuss, ajak mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi English is a must. Nggak apa-apa kok grammarnya salah, orang bule juga nggak benar gitu kan, kadang boleh juga nggak benar, nggak apa-apa, bahasa ibu kita bahasa Indonesia kok gitu, nggak apa-apa salah kita gitu. Mengerti dan bisa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris ya. Betul. Dan terakhir mungkin ini sedikit quotes gitu ya, bukan quotes sebenarnya, mungkin sedikit pesan. Jadi ada salah satu penulis yang saya suka juga, namanya Dr. Joe Dispenza. Dalam bukunya yang berjudul Becoming Supernatural, ada kata-kata yang saya kutip, saya baca ya, izin ya biar nggak salah. Jadi ini dari yogi abad ke-11 namanya Ujetsun Milerpa. Jadi ketika kita mengalami atau menyaksikan sesuatu dalam diri orang lain yang tidak mungkin gitu, yang menurut kita tidak mungkin, kita anggap tidak akan terjadi, tapi orang lain bisa melakukan itu, jadi kita akan terbebas gitu dari keyakinan sempit dalam diri kita atau pikiran kita dalam mentendensikan batasan-batasan dalam hidup kita gitu. Jadi
apapun yang orang lain lakukan, positifnya kita bisa lihat gitu ya, kita bisa pelajari dan kita bisa membuat itu, menjadikan itu sebagai open mindednya kita. Jadi gitu. tambah semangatnya kita juga Betul. untuk mengejar versi terbaik dari diri kita Betul sendiri. banget, versi terbaik. Ya, betul. Oke, mungkin kita udah berbincang-bincang lumayan. Lama ya. Iya, Kak, ya. Udah Jadi lama banyak ya. insight Oke. baru juga. Kita ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini, yang dimana Kak Jo sebenarnya hari ini tuh kerja, cuma bisa menyempatkan Oke, waktunya untuk tidak berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga sama kita di sini, khususnya buat teman-teman di jurusan kesehatan lingkungan ataupun teman-teman yang baru mau masuk kuliah dan memilih jurusan kesehatan lingkungan. Jangan pernah takut dan jangan pernah menganggap bahwa nanti kalian salah jurusan, karena pasti ketika ada kemauan dan juga kalian ada niat, di situ pasti ada jalannya. Betul kan, Kak? Betul banget. Dimana kalian bisa mengasah diri kalian, di situ pasti nanti kalian akan ditunjukkan jalan menuju karir kalian. Seperti Kak Devi saat ini sudah memiliki karir yang gemilang ya, kita bisa bilang. Terima kasih. Jadi kita adik-adiknya di sini pasti berharap juga bisa seperti kakaknya, dimana kita bisa untuk mencapai karir yang memang kita impikan juga, karir yang kita dambakan sesuai dengan memang minatnya kita sendiri. Karena pekerjaan itu memang harus sesuai dengan minatnya kita, supaya kita bisa enjoy juga Kak, menjalaninya. Bener. Oke Kak Devi, segitu dulu. Terima kasih banyak. Semoga Sukses nanti kita selalu. bisa berbincang-bincang lagi. Mungkin Kak Devi bisa main kesini lagi. Kita bisa ngopi mungkin kapan-kapan. Kita masih sepantaran. Iya kita kan, masih biar seumuran. muda gitu Iya. kan, biar jiwanya tetap muda. Iya. Oke. Kak Devi biar jiwa tetap muda, dan juga saya di sini biar nular karirnya Amin, dari Kak Devi. amin, Amin. amin. Oke Kak Devi, ini segitu dulu teman-teman. See you on the next video. Bye bye.